ditemani orang tua dan umarah-umarah kami. Kami sadar sesadar-sadarnya kami kumpul di sini bukan menjadi dan merasa makhluk terbaik, tetapi karena kesadaran bahwa kami ingin berbuat yang terbaik dan menjadi makhluk sebaik-baik yang memberi manfaat kepada sebanyak-banyak. Ampuni bila kami belum meluruskan niat kepadamu. Ampuni yang bila kami tuju adalah bukan jalan kepadamu. Wahai yang maha kaya raya, anugerahkan pada kami rizki yang halal, berkah dan melimpah, agar kami bisa menjadi jalan kecukupan bagi sebanyak-banyak umat. Anugerahkan kepada diri-diri kami keberkahan ilmu, agar kami bisa menjadi jalan petunjuk bagi sebanyak-banyak umat. Wahai yang maha menatap, anugerahkan kepada kami rasa malu, dan jangan biarkan diri kami ternista karena menjadi makhluk sombong. Jadikan diri kami kecil di depan mata kami, namun begitu agung dan besar di matamu dan di mata sebanyak-banyak makhlukmu. Wahai yang maha merajai, hadirkan di tengah-tengah kami pemimpin yang lembut, pemimpin yang hatinya takut kepadamu, namun lantang membela hak-hak umatmu. Jangan kau biarkan diri-diri kami tergadai kepada pemimpin yang hatinya memperturutkan nafsu dan syahwat. Kau berikan kerajaan kepada siapapun yang kau kehendaki, dan kau berikan kerajaan kepada siapapun yang kau kehendaki. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, laporan panitia pelaksana yang akan disampaikan oleh Kang Soleh. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesetekawanan sosial. Yang kami hormati Bupati Cirebon, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon beserta jajarannya, Ketua Pengurus Karang Taruna Jawa Barat atau yang mewakili, Ketua Pengurus Karang Taruna Kabupaten Cirebon, Majelis Pertimbangan Karang Taruna Kabupaten Cirebon, para Ketua Pengurus Karang Taruna Kecamatan se-Kabupaten Cirebon, para undangan, dan seluruh rekan-rekan panitia penyelenggara. Marilah pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan perkenannya kita semua dapat hadir dalam acara pembukaan Temu Karya Karang Taruna 5 Kabupaten Cirebon tahun 2021 dengan tema Bersatu dalam Bakti untuk Negeri yang bertempat di Hotel Apita, Kedaung. Selanjutnya perkenankanlah kami sampaikan bahwa inilah kali pertama menyelenggarakan Temu Karya Karang Taruna 5 Kabupaten Cirebon dengan visi penguatan kelembagaan, di mana anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna menjadi isu sentral sejak Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 25 Tahun 2019 diterbitkan. TKKT 5 Kabupaten Cirebon tahun 2021 ini juga diselenggarakan di tengah kondisi masih pandemi COVID-19 yang membuat pelaksanaannya menjadi serba terbatas karena harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang dipersyaratkan oleh pemerintah dan gugus tugas COVID-19. Meskipun di tengah keterbatasan karena pandemi COVID-19 ini, kami tetap pastikan bahwa TKKT yang merupakan momentum 5 tahunan untuk pergantian kepemimpinan serta evaluasi dan penyusunan kebijakan dan kerangka pokok program akan tetap berlangsung dengan hikmat dan amanah. Karenanya, TKKT 5 Kabupaten Cirebon tahun 2021 kami laksanakan dengan tetap mengedepankan keselamatan, kesehatan, dan keamanan para peserta, serta pentingnya isu pemberdayaan
dan pengembangan Karang Taruna yang lebih produktif, efektif, dan turut mensejahterakan masyarakat dalam kemitraan dengan pemerintah. Kami berkomitmen bahwa penyelenggaraan TKT 5 Kabupaten Cirebon tahun 2021 yang bertema Bersatu dalam Bakti untuk Negeri bukan sekedar ajang untuk memilih dan menetapkan ketua dan pengurus dan kepengurusannya, tetapi juga merupakan upaya sungguh-sungguh untuk mengetengahkan Karang Taruna yang berbadan hukum kuat bagi upaya peningkatan kesejahteraan sosial yang konsisten, bermanfaat dan berkesinambungan melalui program-program yang realistis dan terukur, sehingga menjadi amanah untuk dapat dijalankan oleh kepengurusan Karang Taruna Kabupaten Cirebon periode 2021-2026 nanti. Bapak Bupati, tamu undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia, TKKT 5 Kabupaten Cirebon tahun 2021 selain dihadiri oleh pengurus Karang Taruna Provinsi Jawa Barat dan pengurus Karang Taruna se-Kabupaten Cirebon sebagai peserta penuh, juga dihadiri oleh Majelis Pertimbangan Karang Taruna Kabupaten Cirebon yang secara keseluruhan berjumlah kurang lebih 50 orang. Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Apita Kedawung diselenggarakan selama 1 hari penuh, yakni tanggal 26 September 2021 dengan pembiayaan sepenuhnya dari APBD Kabupaten Cirebon. Atas nama panitia dan pengurus, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya disertai ucapan terima kasih kepada seluruh pendukung kegiatan atas dukungan yang telah diberikan, serta kepada seluruh pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang turut andil mensukseskan kegiatan ini. Adapun agenda-agenda pembahasan dalam TKT 5 Kabupaten Cirebon 2021 kali ini meliputi penilaian laporan pertanggungjawaban TKT Kabupaten Cirebon periode 2016-2021, pembahasan dan penetapan kerangka pokok program Karang Taruna Kabupaten Cirebon masa bakti 2021-2026, pembahasan dan penetapan pokok-pokok pikiran dan rekomendasi TKT 5 Kabupaten Cirebon tahun 2021, dan pemilihan ketua pengurus Karang Taruna Kabupaten Cirebon dan Majelis Pertimbangan Karang Taruna Kabupaten Cirebon masa bakti 2021-2026, yang sebelumnya didahului oleh pembahasan dan penetapan kriteria dan tata cara pemilihannya. Akhirnya kami juga menyampaikan permohonan maaf bila dalam penyelenggaraan TKT 5 Kabupaten Cirebon 2021 ini masih terdapat kekurangan di sana sini. Dengan harapan semoga di masa yang akan datang Karang Taruna dapat lebih berkembang dan maju sehingga mampu memberi kontribusi dan peran aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Cirebon. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing dan meridhoi setiap langkah dan niat baik kita semua. Amin. Terima kasih. Kami mengucapkan Aditya Karya Maha Payoda. Salam Karang Taruna. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kang Solehantun, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pengurus Karang Taruna Kabupaten Cirebon kepada Kang Dangi. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa melantunkan sholawat tanpa henti. Yang ketiga, sahabat-sahabat semua, hari ini saya dan kita semua teman-teman pengurus Karang Taruna Kabupaten Cirebon dan Kecamatan sangat berbahagia karena orang tua kita Pak Bupati berkenan hadir di tengah-tengah kita. Namun Rabu teman-teman dari
Karang Taruna Provinsi Jawa Barat, terima kasih sudah hadir. Salam buat Pak Ketua dan teman-teman pengurus. Dari pengurus Karang Taruna Ciayi Majakuning, dari Majalengka, dari kota, dari Kuningan, Indramayu belum datang ya, pandemi ya. Wabil khusus Kang Taufik dari Bekasi, ini luar biasa. Terima kasih karena rumahnya Kak sudah kami terima, luar biasa. Terima kasih teman-teman semua, pengurus Karang Taruna Kecamatan, terima kasih sudah hadir di agenda temu karya Karang Taruna. Dan hari ini kita menjadi organisasi yang sangat luar biasa, bertepatan dengan hari ulang tahun Karang Taruna ke-61 tahun. Saya kira ini perjalanan yang sangat luar biasa. Meskipun kita di posisi kelima, ada misling sejarah di Kabupaten Cirebon yang nanti kita sama-sama dulu. Ada Kang Rauf, ada Kang Haji yang senior-senior kita di Majelis Pertimbangan. Senior kita Kang Raji, Kang Rauf, terima kasih sudah hadir. Sejarah Karang Taruna ada yang terputus, nanti kami mintakan ke beliau untuk bisa menyambungkan kira-kira 61 tahun kemarin itu seperti apa gitu. Dan Pak Bupati, perlu kami sampaikan, beberapa hari yang lalu anak gelendengan Pak dari teman-teman pengurus kecamatan, hari desa anak bantuannya Pak, sehingga PBD 3 juta aja beli aku kino ente ke ngomongan Pak Bupati ya lah. Kabupaten sering dapat dari APBD Pak, tapi Karang Taruna nggak ada Pak, kecamatan, betul ya Mas Trisno? Jaluknya pira kecamatan nih, ngomongan apa Bupati ini? Kang Zelani pira jaluknya 10 juta aja Pak. Tuh cari Pak Bupati cilik aja. 10 juta kali 40 kecamatan cuma 400 juta enteng ya. Cetek. Ya, Pak Bupati yang sangat saya hormati, Karang Taruna 5 tahun ini alhamdulillah Pak sudah sangat luar biasa membantu pemerintah daerah, dan alhamdulillahnya teman-teman tidak bikin gaduh kabupaten. Ya, kan sering bikin gaduh ya. Jadi alhamdulillah Karang Taruna Kabupaten satu peristiwa pun tidak pernah bikin gaduh, karena memang kita semua menyadari bahwa Karang Taruna adalah anak kandungnya Pak Bupati, sehingga program-program pemerintah selalu kami support Pak, mulai dari penanganan anak yatim, orang sakit, kemudian rutilahu, dan terakhir kita bantu beliau ini ya, distribusi bantuan pangan ya, beras ya. Dan alhamdulillah Pak, di 412 desa dan 12 kelurahan berjalan dengan baik. Ada 780 ribuan kantung yang sudah distribusikan, dan itu semua Karang Taruna Kabupaten Cirebon. Yang kedua, Pak Bupati, ingin kami sampaikan, Karang Taruna Kabupaten Cirebon mendapat beberapa apresiasi dari Karang Taruna Provinsi karena satu, keunikan Karang Taruna Kabupaten. Ada beberapa inovasi yang menjadi penilaian Karang Taruna Provinsi Jawa Barat. Ada beberapa camat yang juga mendapat apresiasi karena pembinaan di lapangan, juga beberapa kubu yang mendapat apresiasi. Triple winner ya, sering kita tape ya. Ada penghargaan dari desa, untuk pembina kecamatan dan kabupaten. Kiranya teman-teman provinsi bisa memberi apresiasi untuk Pak Bupati kita ya. Bisa ya, nanti di temu karya BPKT Provinsi Jawa Barat. Saya kira itu ya teman-teman. Terima kasih kepada panitia, luar biasa. Biasanya teman-teman Karang Taruna mengadakan yang seperti ini di kampung. Tahun kemarin, periode kemarin di BLK ya,
Kita ingin mendekatkan bahwa kita dekat dengan BLK, bahwa itu menjadi ajang kita untuk menguji kompetensi. Hari ini anak-anak kampung ini duduk di hotel, masuk hotel, buat kesasar ke, no aja kesasar ya no, ya beda ning mundu. Pak Salman hadir ya, ada Kang Harun ya, Pak Salman hadir, Losari hadir, Kapetakan hadir, Kapetakan Suranenggala hadir ya. 40 kecamatan Pak, insya Allah akan berada di belakang Bapak mendukung kebijakan beliau. Siap ya? Baik, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Aditya Karya Mahatma Yoda, salam kesejahteraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Pengurus Karang Taruna Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Kang Nasrullah Sarjana Hukum Islam selaku Sekretaris Pengurus Karang Taruna Provinsi Jawa Barat. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keseimbangan sosial. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Pembina Umum Karang Taruna Kabupaten Cirebon, Bapak Bupati Bekasi, Kiai Haji Dr. Andes Imron Maaf. Yang terhormat Pembina Umum Karang Taruna Kabupaten Cirebon, Bapak Bupati Kabupaten Cirebon, Kiai Haji Dr. Andes Imron MAG. Mata Allah bituli hayati, amin. Ketua Pengurus Karang Taruna Kabupaten Cirebon, sahabat saya Kang Dangi, rekan-rekan panitia pelaksana Temu Karya Karang Taruna Cirebon yang kelima tahun 2021, dan juga teman-teman dari Korwil, alhamdulillah hadir di sini, Mas Raji, ada senior kita Kang Rauf, dan saya juga bersama dengan kawan-kawan provinsi. Yang pertama Kang Rahmat Durrahmat, Kang Yosep Akomara, Kang Ahmad Taufik, dan juga di sini juga ada hadir juga teman-teman dari Korwil 3, ada dari Indramayu, ada dari Kuningan, dan tak lupa kepada saudara kandungnya Cirebon, Kota Cirebon, Kang Rian. Tentu tak lupa juga kepada seluruh teman-teman kecamatan Karang Taruna Kecamatan se-Kabupaten Cirebon. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di belakang sana juga ada senior kita Kang Muhammad Satria yang sudah bangga memakai baju Karang Taruna Kabupaten Cirebon. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak bisa kita ingkari bahwa semua yang hadir di sini berkat rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu tersanjung kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena dengan perjuangan beliaulah kita bisa menjadi orang-orang yang beradab. Hadirin yang saya hormati, kalau kita lihat di data BPS tahun 2020, penduduk di Cirebon itu adalah 2.200 sekian ribu. Artinya ada 70% yang masuk ke dalam kategori usia 16 sampai 64 tahun yang kita kenal dengan bonus demografi. Bonus demografi ini sangat lekat dengan usia-usia Karang Taruna. Dan berkat kegigihan dan kekompakan dari Karang Taruna Kabupaten Cirebon yang tadi disampaikan oleh Kang Dangi,
Karang Taruna Cirebon tanpa diminta pun sudah mampu dan bergerak untuk selalu membantu masyarakat dan membantu pemerintah Kabupaten Cirebon. Ini menjadi nilai plus kita bahwa Karang Taruna itu nggak usah diminta itu udah mau ngebantu, udah mau berjuang, udah mau berbakti. Termasuk juga anggaran, nggak usah diminta, Bupati sudah siapkan. Nah, kita melihat pergeseran laboratorium di organisasi kepemudaan, walaupun Karang Taruna itu bukan OKP, tapi Karang Taruna ada Arsos Kepemudaan, itu memang sekarang sudah mulai bergeser. Dulu kita punya saudara kita yang namanya KNPI. KNPI itu ada dulu kita kenal sebagai laboratorium politiknya pemuda. Sekarang sudah mulai bergeser. Dulu Karang Taruna hanya laboratorium sosial. Nah sekarang Karang Taruna sudah bergeser menjadi laboratorium sosial politik. Kenapa saya bilang politik? Karena banyak kader-kader Karang Taruna, saya laporkan di hadapan Pak Bupati, kader kita di Jabar itu ada belasan yang menjadi anggota DPRD. Dari berbagai macam partai. Ada 3 kepala daerah. Wakil Bupati Kuningan itu adalah Ketua Karang Taruna Kota Bogor. Tapi dia karena asli Kuningan jadi wakil bupati di Kuningan. Ada lagi Ketua Karang Taruna Kabupaten Tasikmalaya, Kang Cecep, jadi wakil bupati sekarang. Ada lagi wakil wali kota Depok, Kang Imam, itu sama-sama di Karang Taruna Provinsi Jawa Barat. Artinya pergeseran ini dimaklumi karena memang dimungkinkan. Kalau tadi kita dengar di Desa Sakti itu bahwa Karang Taruna bukan partai politik dan tidak boleh memihak kepada siapapun. Tapi kalau memihak kepada pemerintah, memihak kepada bupati, itu wajib hukumnya. Kenapa? Tadi Bang Naing sudah bilang, semua Karang Taruna Kabupaten Cirebon akan ada di belakang bupati dalam rangka mendukung kebijakan-kebijakan bupati. Nah ini yang kita mungkinkan. Artinya ke depannya nggak boleh kita membawa partai di dalam organisasi Karang Taruna. Tapi kalau berpartai boleh. Dan itu dimungkinkan dalam aturan kita ini. Yang kedua, tadi saya sampaikan, saya lupa, ada salam dari Ketua Karang Taruna Provinsi Jawa Barat, Kang Subhandara Gana, yang hari ini acara yang sangat bersamaan itu ulang tahun Karang Taruna 61 di Jakarta, itu dihadiri oleh Wapres. Tadi kita dengar, kita buka di video itu ada ucapan. Sejak tahun 97 baru hari ini pemerintah atas nama presiden mengucapkan resmi kepada Karang Taruna. Ini luar biasa. Artinya ini apa? Apresiasi kepada Karang Taruna sudah diakui sampai tingkat pembina utama kita, yaitu Presiden Jokowi. Hari ini juga di Jakarta itu dihadiri oleh Wapres. Kemarin kita webinar dihadiri oleh Menko Perekonomian, Menek BUMN, dan yang lain-lain. Ini semua sebuah pengakuan yang luar biasa untuk kita. Pertanyaannya adalah, mampukah kita menjawab tantangan itu? Nah, yang terakhir, ada catatan. Sejak Permensos 25 turun, itu kita ada perubahan yang cukup signifikan dalam proses kelembagaan di Karang Taruna. Yaitu adalah terbitnya anggaran dasar anggaran rumah tangga Karang Taruna tahun 2020. Yang salah satu klausulnya adalah bahwa Karang Taruna itu sebelum dikukuhkan oleh bupati itu mesti mendapatkan SK pengesahan dari satu tingkat di atasnya. Dalam hal ini kalau Kabupaten Cirebon berarti Provinsi Jawa Barat. Ini dimungkinkan, kenapa? Karena dengan seksinya Karang Taruna ada di beberapa daerah, bukan cuma di Jabar, di beberapa daerah itu yang menjadi rebutan. Rebutan yang akhirnya ada dualisme. Bahkan ada yang ada 3 pengurus di dalam satu kabupaten. Nah ini akhirnya jadinya pembina umum atau bupati diajak konflik gitu. Nah kita tidak ingin bupati cuma sekali mengukuhkan dan tidak akan lagi untuk masuk dalam konflik tersebut. Akhirnya sekarang bupati mengukuhkan SK pengukuhan itu dasarnya adalah SK pengesahan dari satu tingkat di atas, yaitu Provinsi Jawa Barat. Ini turunannya adalah agar semua tertib gitu, bahwa kita ini jangan sampai kita ini masuk ke dalam konflik-konflik seperti lembaga sebelah gitu. Kita mau pokoknya murni
Kita mah semangatnya adalah kesetekawanan sosial. Kita punya ajang untuk demokrasi hari ini, pemilihan hari ini, silakan saja. Tapi kita dalam semangat kesetekawanan. Jadi pesan saya, tadi saya sudah ngobrol sama Kang Dangi di kamar, beliau tidak maju lagi. Tapi saya ucapkan terima kasih atas nama Provinsi Jawa Barat yang sudah memberikan banyak rekomendasi penghargaan dari mulai lurah, camat, dan mudah-mudahan informasi saja BBKT 2021 tingkat nasional yang seharusnya dilaksanakan di tahun ini dan tuan rumahnya adalah Solo yang insya Allah akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Silakan saja. Kalau nanti diusulkan oleh Karang Taruna Kabupaten Cirebon, provinsi akan mengusulkan saudara Bupati untuk mendapatkan penghargaan di tingkat nasional. Yang terakhir, sebelum saya akhiri, saya cuma berpesan kepada nanti siapapun yang akan terpilih. Jadi dalam hal ini provinsi akan bersikap netral, tidak akan memihak kepada salah satu siapapun calonnya. Tapi pesan kami adalah tolong apa yang sudah bagus, yang baik, yang sudah diperjuangkan oleh Kang Dangi dan teman-teman agar bisa dipertahankan. Dan juga tadi sudah ada sedikit usulan bagaimana Karang Taruna Kecamatan itu mendapatkan dana operasional gitu. Dan tadi Bupati sudah bilang 10 juta mah kecil itu makanya. Insya Allah di pengurusan yang baru ini bisa terrealisasi. Pesan yang selanjutnya adalah dalam Qaidul Fiqh itu ada kalimat menyatakan unzur maqala wala tanzur manqal. Lihatlah apa yang diomongin, jangan lihat siapa yang ngomong. Pesannya adalah ketika nanti sudah menjadi ketua, nggak tahu nanti ketuanya Eka atau siapa di sini, gitu. Artinya kalau nanti itu terpilih, jangan mentang-mentang kita ini pengurus atau ketua Karang Taruna Kabupaten, kita nggak mendengar, lu mah cuma pengurus kecamatan, lu mah cuma pengurus kelurahan. Tapi kalau itu baik, jangankan kelurahan, dari RW pun harus kita dengar. Lagi-lagi unzur makol wala tanzur mankol. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aditya Karya Mas Payoda. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya, sambutan dan pengarahan Bupati Cirebon, Bapak Dr. Andes Haji Imron Magister Agama, sekaligus membuka acara Temu Karya Karang Taruna ke-5 Kabupaten Cirebon. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, yang saya hormati Sekretaris Karang Taruna Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati pengurus Karang Taruna Cirebon beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua Pengurus Karang Taruna sewilayah 3, yang saya hormati Ketua Pengurus Karang Taruna Kecamatan se-Kabupaten Cirebon, dan Dewan Pembina Karang Taruna, hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu, sahabat-sahabat, rekan-rekan yang saya hormati. Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di siang hari ini alhamdulillah saya bisa menghadiri Temu Karya Karang Taruna tingkat Kabupaten Cirebon tahun 2021. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya. Hadirin yang saya hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih atas undangan dari panitia yang mengadakan kegiatan oleh Karang Taruna Kabupaten Cirebon ini. Yang kedua, saya berharap saya dengan hadir di Karang Taruna ini
saya ingin Cirebon ada perubahan, itu dipelopori oleh Karang Taruna. Saya merenung, Mbak, begitu jadi bupati ada kesempatan. Saya ingin merubah suatu daerah. Tapi perubahan tidak mungkin terjadi oleh cuma sekedar bupati. Apabila masyarakat dan birokratnya tidak mendukung suatu program. Kita lihat Indonesia sudah 76 tahun kemerdekaan. Karang Taruna sudah 61 tahun. Bahkan Karang Taruna itu menjadi pelopor di sana, perkat bangsa, menjadi gerakan sosial. Tapi Indonesia sudah 76 tahun. Itu negara kita belum signifikan. Bahkan oleh negara lain banyak berharap kepada Indonesia. Terutama negara-negara yang mayoritas Islam. Itu banyak berharap bahwa Indonesia ini menjadi contoh suri teladan kemajuan suatu daerah, suatu negara. Tapi Indonesia tidak akan bisa maju apabila masyarakatnya itu tidak sama-sama bagaimana ingin maju. Saya ingin merubah suatu permasalahan kemasyarakatan. Bahkan perubahan ini harus dari elit. Elit itu termasuk Karang Taruna pun elit. Kenapa? Karena di masyarakat baik SDM-nya, wawasannya itu lebih maju dibandingkan masyarakat yang lain. Tetapi bisa nggak Karang Taruna itu maju? Ada rumusnya. Ilmu dan hawa nafsunya dikendalikan oleh ilmu dan agama. Kalau nafsunya tidak bisa dikendalikan oleh ilmu dan agama, tidak akan ada kemajuan. Saya lihat bahwa Indonesia saya itu ingin, karena saya sering diskusi di yang lain, Indonesia banyak berharap negara-negara lain ini. Karena sekarang ini ada peperangan pemikiran, Pak, di tingkat dunia. Jadi kalau dunia ini pasti yang namanya peperangan itu selalu hadir. Karena sifat manusia itu rakus, Pak. Yang satu ingin menguasai yang lainnya, itu sifat manusia. Karena kita di dalam Al-Quran pun Allah akan menciptakan manusia menjadi khalifah fil ardh. Itu diprotes oleh malaikat. Kenapa ya Allah? Engkau akan menciptakan pimpinan di dunia ini orang yang senang pertumpahan darah, iri, dengki, hasut, sombong, takabur. Itu sifat manusia. Tapi Allah, aku lebih tahu apa yang kau tidak ketahui. Karena manusia ini dikasih nafsu, tapi juga dikasih agama. Jadi kalau solehnya manusia bisa melebihi malaikat. Tapi kalau jahatnya bisa melebihi setan. Makanya setan ini sering protes, Pak, kepada malaikat itu. Kenapa malaikat kok yang selalu disalahkan saya? Kami, padahal manusia itu nggak didatangi setan pun dia sudah lebih setan. Gitu. Tidak ada yang namanya setan itu memperkosa anaknya. Manusia ada. Dan katanya kalau bulan Ramadan itu setan itu saya itu dibelenggu. Tidak boleh. Tapi yang mabuk, yang maksiat lebih banyak. Kok yang disalahin setan? Kata setan itu. Padahal setan saya sudah tidak diem saja. Nah, artinya saya ingin bahwa di dalam peperangan pemikiran itu manusia selalu ada. Kalau dulu manusia itu yang kuat akan menjajah kepada yang lemah. Indonesia dijajah sampai 350 tahun. Dan 3,5 tahun oleh Jepangnya. Dan negara-negara lain sama. Tapi apakah salah dulu? Tidak ada salah bahwa Belanda disalahkan. Tapi sekarang di era reformasi, bahkan dunia ini ada suatu sistem kenegaraan. Negara sekuat apapun tidak boleh negara ini menjajah negara lain. Tapi bentuknya akan berbeda. Karena negara kita ini negara yang subur, makmur, pasti akan rebutan.
Maka kata saya ada 3 peperangan pemikiran. Pertama, bahwa negara ingin maju, masyarakat ingin sejahtera, Tuhan itu tidak ada. Itu yang dipelopori oleh negara-negara komunis, yaitu Soviet, Cina, itu sudah menampakkan di sana. Yang kedua, bahwa negara ingin maju, masyarakat ingin sejahtera, Tuhan urusan pribadi cuma adanya di rumah. Di tempat umum di apa tidak ada. Yaitu sekuler, kapitalis, itu negara-negaranya. Dan contohnya sudah ada. Eropa, Amerika. Dan yang ketiga, konsep yang ketiga, bahwa negara ingin maju dan masyarakat ingin sejahtera, Tuhan itu harus selalu hadir. Baik di pribadi atau di umum. Tapi ini negaranya belum ada yang menjadi percontohan. Nah, negara Arab yang mengibarkan nama-nama panji agama, yang ada ribut. Yang ada ribut atas nama agama. Yang dibunuh dan yang membunuh pakai jargon agama. Yang dibunuhnya mau dibunuh ngomong Allahu Akbar, subhanallah. Yang membunuhnya Allahu Akbar. Malaikat bingung, gitu. Padahal ada hadis wa qatul wa maktul finnar, orang yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Nah, lalu negara lain ini berkiblat menjadi percontohan ke Indonesia. Karena Indonesia ini negara yang multi, budayanya ratusan, bahasanya ratusan. Afghanistan itu cuma 7 suku dan pahamnya itu Sunni mayoritas, Syiah cuma 0, sekian persen. Di Indonesia sukunya beratus-ratus, bahasanya juga beratus-ratus, kepercayaannya dan agamanya banyak, tapi bisa ada perkat yaitu Pancasila. Atas renungan para pahlawan kita, orang tua kita, karena kita beraneka ragam, maka di sanalah dicetuskan Pancasila, kesepakatan. Negara Indonesia bukan negara agama, tapi negara beragama. Nah, disinilah kita harus kuat. Karena negara kita ini negara yang makmur. Maka akan masuk baik negara yang anti agama dan agama yang Tuhan yang cuma sekedar di rumah. Ini akan menjadi empuk sasarannya. Maka kami berharap Indonesia akan bisa eksis dan akan menjadi percontohan apabila Karang Taruna diantaranya menjadi perubahan di daerahnya, terutama di desa-desa. Saya ingin bahwa Karang Taruna menjadi perubahan Indonesia sekarang. Mungkin Karang Taruna lahir 61, tahun 60-an, berarti waktu zaman Orde Lama. Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Nah, Karang Taruna pun harus bisa berubah dalam pola pikirnya. Jangan seperti dulu-dulu saja, karena tantangan permasalahan akan berbeda. Sekarang di era reformasi, di era globalisasi, di era keterbukaan, dan di era persaingan. Sekarang Indonesia ini negara, kalau dulu, karena saya waktu menjadi pejabat dari zaman Orde Baru sampai zaman reformasi awal dan sekarang, itu beda dulu. Dulu ada top down, sekarang dari pusat tidak ada. Harus mengarahkan bahwa daerah itu harus gini, tidak ada. Tapi daerah satu dengan daerah lainnya boleh persaingan untuk kemajuan dan kesejahteraannya masing-masing. Kita dengan Kuningan, dengan Bandung, dengan mana, itu boleh bersaing untuk kemakmuran, kemaslahatan masing-masing. Nah, kami ingin Karang Taruna ini menjadi perubahan dan menjadi perekat bangsa. Syaratnya berilmu dan ilmunya membawa pengaruh di dalam pola pikirnya. Saya aneh, baik di khususnya di negara-negara yang beragama, termasuk juga di Indonesia, ada orang yang ilmunya tinggi dan agama, tapi kenapa tidak membawa perubahan dalam pola pikirnya? Contoh saya ada di birokrat di Kabupaten Cirebon, bahkan saya waktu di Bandung pun ada. Dia menjadi pegawai negeri, tapi di bendera merah putih dia gak mau hormat.
Nah, pas kita diajak debat, Pak, ya sedikit kita kalau masalah agama saya agak bisa. Diajak debat prihatin. Karena yang ada kita harus ngikuti pendapat dia. Karena dia wawasannya pas-pasan. Kata saya, ini tidak usah debat. Karena Anda cuma ilmunya satu sudut, yang lainnya salah. Coba Anda membaca buku-buku yang lain, apalagi ada Google apa segala macam. Ormas Islam pun banyak. Kenapa kiai yang lain itu boleh tanya? Karena dirinya merasa dirinya pintar. Dia menjadi dokter spesialis. Bahkan teman saya di Bandung ada yang jadi dosen. Tapi kenapa tidak berubah? Hormat itu bukan kepada bendera, kepada Allah. Salah, nggak ada Quran hadisnya di dalam Al-Quran itu hormat kepada Allah. Ini salah, kata saya. Nah, makanya kami kepada para Karang Taruna merubah sesuatu perubahan. Bagaimana di desa ingin supaya maju. Kritiklah, diskusilah, diskusi yang baik, ngeritik yang baik kepada para kubunya. Sekarang dana-dana dari pemerintah kepada kubu itu besar. Dan kita tidak bisa mengintervensi untuk apa. Yang penting untuk kemaslahatan. Silakan. Di sana harus bermusyawarah. Nah, makanya saya dulu saya ada yang demo. Para pejabat saya, kalau ada yang demo, kita jangan takut. Demonya apa dulu? Kalau demo itu kita benar, kitanya salah, kita rubah. Itulah ada perubahan. Kalau dulu ada demo-demo di belakang layar, deal-dealan, diberesin. Itu tidak membawa perubahan. Saya menjadi bupati sekarang pun saya membuat. Yang penting pimpinan itu mempunyai konsep dan prinsip dalam hidupnya. Karena kalau orang hidup tidak mempunyai prinsip dan konsep dalam hidupnya, akan pusing terus. Jadi bupati pusing. Gitu kan? Uang pengen jadi DPR, beli dadi pusing. Dadi pusing. Gitu. Loh, kok ya itulah yang namanya dunia. Tidak ada orang itu yang tidak pusing. Karena kata Imam Ghazali, hidup ini masalah. Tapi bagaimana menyelesaikan masalah tanpa masalah? Yaitu ilmu dan bersyukur. Emangnya jadi bupati enak? Nggak enak. Yang ngeritik banyak, yang ini banyak. Tapi kita punya prinsip dan konsep dalam hidup. Wong ngeritik antep delengaken. Nah, inilah ingin kemajuan. Kalau yang kritiknya benar, kita pun jangan seperti dulu. Dikritik itu kita marah. Banyak orang kritik itu ingin perhatian. Saya delengaken baik. Nah, saya pun sekarang ngangkat Kang Dangi. Mau wong adu pisan ning Pasleman. Saya dengar-dengar dia mempunyai konsep. Saya tarik. Jadi kalau masalah Karang Taruna itu minta dana segala macam, ning kok anak Kang Dangi aja takon ning kita. Karena Kang Dangi saya tempatkan di tempat yang untuk perencanaan, yang mempunyai konsep-konsep. Makanya saya sebagai pimpinan, sebagai bupati, saya yang berubah dalam gaya kepimpinan seperti dulu-dulu. Saya kepada kepala dinas gak pernah untuk mengintervensi. Bahwa kepala dinas silakan harus berinovasi, tahu dengan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya. Sekarang sudah zamannya lain. Kalau dulu Pak, kita waktu jadi pejabat nggak boleh untuk berinovasi. Yang ada minta petunjuk. Jadi yang ada itu dari pimpinan. Sekarang sudah tidak zamannya. Antara teori dan kenyataan ini lalu dipraktekkan. Jangan sampai kita menjadi bupati, menjadi pimpinan, lalu apa zamannya sudah berbeda, lalu kita gayanya masih dulu saja, tidak akan maju. Makanya kayak di kecamatan, di desa, Karang Taruna harus menjadi pelopor perubahan, harus bisa. Tapi Karang Tarunanya harus menjadi perubahan dalam pola pikirnya, tapi pola pikir dan tingkah lakunya, bukan sekedar teori. Orang banyak kalau ke orang lain ngeritik,
teori-teori dengan kekinian. Waktu dorong kebagian. Wes kebagian beda, tidak akan maju-maju. Makanya saya dikritik tidak akan marah saya. Kalau memang kritiknya itu dari masyarakat benar, saya merubah. Saya kepada para pejabat dikritik jangan marah, rubah Anda. Tapi kalau dikritiknya cuma sekedar ada hal-hal yang lain di belakang itu, antepnya delengaken weh. Maka kita jadi bupati, Pak. Dianggapnya, wah, Bapak Bupati kin si blede jawabnya menang banyak segala. Itulah prinsip dalam konsep. Ilmu itu harus menjadi perubahan dalam pola pikir. Agama, ilmu itu harus menjadi pola pikir. Kita sering disalahkan, Pak Ki Cirebon, gaya kudu dirubah. Saya tidak bisa mau merubah itu. Karena prinsip saya, jadikanlah dirimu oleh diri sendiri. Orang tidak pusing itu, orang ada Kang Dangi enak, seneng. Kita pengen kayak Kang Dangi. Padahal ininya kita sudah beda. Enak itu kata kita yang lihat. Belum tentu enak. Saya sering, karena saya lihat di dalam antropologi agama, psikologi agama, orang itu akan menjadi bingung terus apabila tidak punya prinsip dan konsep dalam hidupnya. Dan enaknya itu kata orang. Saya udah pernah waktu di Bandung menjadi pejabat, ada orang honorer, Pak. Ngeluh, karena gajinya setitik, cuma 750.000. Tapi paling rajin. Karena kalau nggak rajin dipecat. Gitu, nggak rajin dipecat. Mangkat paling isuk, paling balik paling sore. Pasti akad jadi pegawai negeri sampai sujud syukur, Pak. Alhamdulillah, sampai nangis. Ternyata enaknya cuma setahun. Wis ngono malahan tidak rajin. Kenapa saya menjadi pegawai negeri? Saya tidak bisa dipecat seenaknya. Kenapa orang lain? Dia ngikuti gaya seniornya yang jeleknya. Nah, Karang Taruna ini harus mengambil Karang Taruna di waktu Kang Dangi, bagusnya apa? Pakai. Jeleknya apa? Jangan dipakai. Itulah orang akan maju. Jadi yang saya contoh pegawai negeri setelah nangis itu aku bersyukur. Setelah setahun pusing, Pak. Kok kenapa kamu pusing? Tanda tangan gaji 3,5 juta. Tapi Kang manjing ning ning sakue 500 lebih kecil daripada honorer. Kenapa? Gaya hidup. Gaya hidup yang merusak dirinya. Dia kayaknya kalau punya mobil enak. Jadi dia datang pakai mobil. Cuma perasaan wong lihat itu enak. Padahal orang lain berpikir, orang namanya jadi pegawai kok pakai mobil, duitnya dari mana? Sudah curiga. Dianya sendiri merasa orang lihat itu tuh saya. Padahal awal tahun potongan gede, tambah pusing. Kenapa? Tidak punya prinsip dalam hidupnya. Maka jadilah dirimu oleh diri sendiri. Jangan kata orang lain. Jadi ternyata enak tuh kata orang lain. Karena saya sudah pernah mengawal orang kaya, Pak. Orang Jakarta ngawal waktu di Bandung. Karena dulu saya pengawal, Pak. Sering ini. Karena dulu saya pelatih di boxer. Jadi ada orang ingin jalan-jalan. Dia orang kaya, tidak bisa tidur, padahal hotelnya berbintang. Pusing, Pak. Ternyata di pinggir jalan, anak tukang beca, turu ning becai, Pak. Panggrung konon bahas gerigis, kok kaya enak. Sedang batur kita wong sugi, beli bisa turu. Nah inilah, maka saya ingin sekali di dalam acara ini, bahwa Karang Taruna harus menjadi perubahan. Tapi perubahan sebelum ke orang lain, sebelum ke masyarakat, kalian harus menjadi perubahan dalam diri sendiri. Dan perubahan di dalam keluarganya. Baru orang lain akan mengikuti. Karena saya lihat dari peradaban manusia, Pak. Dari pra-Islam, jadi Islam, dari zaman Khulafaur Rasyidin, Muawiyah, Abbasiyah, Bani Sajuk, Bani Suud, Bani Buai, dan Turki Utsmani, sampai Islam ke Indonesia. Perubahan itu ada di elit, gak ada dari bawah. Elit itu orang berpendidikannya. Tapi kalau orang berpendidikan, Karang Taruna, ternyata ilmunya cuma untuk sombong, tidak ada perubahan,
Cirebon tidak ada perubahan. Nah, inilah saya ingin. Makanya saya, para pejabat, para yang lainnya coba menjadi perubahan dalam dirinya untuk membangun. Ini sudah eranya. Nanti Indonesia ini akan menjadi sorotan dan menjadi perhatian dunia. Karena negara-negara lain, Pak. Sekarang Arab Saudi ada utusan sudah datang ke Indonesia. Ternyata di Indonesia kok kenapa adem ayem tentrem tenang. Di Arab sekarang sudah mulai dibuka, Pak. Tempat hiburan, orang main olahraga, perempuan nyupir. Dulu tidak boleh. Inilah orang akan menjadi arena perubahan. Tapi kitanya sendiri harus kuat dulu. Harus kuat. Nah, kalau para Karang Taruna tidak menjadi perubahan, akan menjadi permasalahan di daerahnya dan tidak akan kita membangun daerah ini. Dan Indonesia tidak akan bisa maju-maju. Nah, di tempat inilah ayo kita sama-sama Karang Taruna yang dari Kabupaten Cirebon, kita sering diskusi, kita sering membuat konsepnya, dan kita bagaimana permasalahan yang ada di Cirebon dan bagaimana supaya kemajuan. Karena Allah memberikan suatu daerah itu ada potensi-potensi dan masalahnya. Barang siapa yang menggali potensi itu akan menjadi kemajuan. Orang yang tahu tentang permasalahannya akan tahu ini sukses dan tidak. Kita sering aneh, Pak. Kita lihat membaca. Dulu di negara Eropa itu sudah menjadi negara kegelapan. Tapi para elitnya lalu berpikir untuk kemajuan. Ilmu itu lalu menjadi perubahan dalam pola pikirnya, diterapkan oleh elitnya, lalu sampai ke masyarakatnya. Sekarang Eropa, Amerika menjadi negara maju. Kenapa? Karena perubahan itu lalu diinikan. Kalau di Indonesia, Pak, nah inilah yang saya anehnya. Katanya kalau di Eropa, di Amerika ada kita naik kendaraan. Begitu kuning, sudah disiplin orang itu pada berhenti. Kalau kita nyiap, kita sendiri yang malu. Karena sudah menjadi budayanya. Kita dulu saya diterapkan, Pak, waktu di Bandung. Begitu mau kuning, saya berhenti di depan, di belakang, goblok aja, maju aja. Jadi kita yang benar, kita yang salah. Itulah budaya. Saya mikir ini budaya kok kita yang suruh benar, kita yang lalu dicarekan. Di ini pas kita sedang minggir mobil, goblok masuk di dalam. Pikir-pikir kan goblok, sudah tuh sih. Nah inilah kenapa? Karena suatu budaya yang diterapkan, lalu orang salah itu merasa dirinya bangga, karena dirinya merasa tidak salah, dan orang lain itu salah. Saya udah pernah, Pak. Saya naik motor di Bandung, karena saya motor-motoran. Begitu hijau saya lewat, set. Pas ada motor dari sebelah sana muter, saya kan blok aja gitu, mudah. Pas mudah saya turun, ya saya keukur cuma 2 orang kan. Nah pas dia ngomong, tadi apa ngomong apa? Goblok anjing. Kenapa? Ya kamu kan merah. Pas ya saya kan lagi keburu-buru. Nah itulah kata saya. Orang sudah salah, marah, wis kono mudah. Ya menang wae kita turun wae. Hari diudak konon kayak diudak anjing, Pak. Lamun kita tambah mudah, tambah lari, tambah kenceng, Pak. Hari kita mundur, turun, dan pakai mereka-mereka kan konon. Nah inilah saya yang dalam perenungan. Ini kita ada apa di Indonesia ini? Bahkan termasuk kita di Cirebon. Maka kami sebagai bupati, mangga Karang Taruna kita bisa bersama-sama. Pak Kakang Dangi pun saya dengar Kang Dangi asalnya tidak kenal, Pak. Dengan tidak kenal, cuma dengar katanya sudah punya konsep, sudah apa. Tapi ada isu orangnya tidak nih Pancasila. Saya gitu.
Karena saya Pancasila ini adalah perangkat bangsa, tidak bisa adu tawar. Paham apapun silakan saya itu. Nah inilah, tapi setelah dengar lalu kita ini silakan konsep-konsepnya. Maka saya terapkan di sekretaris dinas Bapelitbangda supaya apa? Konsep-konsep. Karena di sana konsep. Nah, karena orang belum membuat suatu program itu dari konsepnya dulu. Kalau konsepnya baik, itulah baik. Nah inilah, di dalam kegiatan ini kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih dan banyak berharap pada Karang Taruna yang ada di Kabupaten Cirebon. Ayo kita bersama-sama membangun Kabupaten Cirebon untuk kemajuan kita, masyarakat kita, agar masyarakat Kabupaten Cirebon ini lebih sejahtera. Karena saya miris Pak, Kabupaten Cirebon ini ternyata di Jawa Barat, Kabupaten Cirebon, Indramayu ini termasuk pengangguran yang paling tinggi, SDM-nya juga paling rendah dibandingkan kabupaten-kabupaten lain. Nah, masyarakat supaya SDM-nya kita tinggi, juga penganggurannya juga tinggi, supaya meningkat, kita bersama-sama. Jadi penganggurannya wong iki pada kerja KB. Jadi kita supaya nganggure pada turun, tapi wongnya pada kerja. Dengan otomatis dengan orang banyak kerja, orang ada pendapatan, orang bisa pada sekolah. Karena untuk merubah suatu daerah itu harus dengan ilmu, Pak. Orang menggarap ilmu. Waman arada dunya fali bil ilmi, waman arada akhirata fali bil ilmi, waman arada huma fali ilmi. Barang siapa yang menghendaki dunia harus dengan ilmu. Barang siapa menghendaki akhirat itu pun harus dengan ilmu. Barang siapa menghendaki keduanya itu pun harus dengan ilmu. Nonsen kalau kita menggarap Kabupaten Cirebon tanpa ilmu. Makanya para Karang Taruna silakan, desanya mempunyai potensi apa, silakan lalu kita dibahas. Cuma saya Pak Sekjen, saya begitu punya program yang konsep-konsep Pak, tapi saya begitu jadi bupati corona Pak. Jadi anggaran ini pada kena refocusing terus. Program yang ada saja tidak berjalan, apalagi konsep-konsep yang baru. Nah mudah-mudahan corona ini kita akhir tahun selesai, kesananya bisa hidup sebagaimana biasanya, dan Kabupaten Cirebon itu bisa maju, masyarakatnya sejahtera. Itu saja, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafannya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya buka temu karya Karang Taruna tingkat Kabupaten Cirebon tahun 2021. Kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Akhirul kalam. Allahumma filan. Aqwami tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Hadirin yang kami hormati, tibalah kita di penghujung acara, yakni penutup. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Mari kita saksikan bersama video ucapan ulang tahun Karang Taruna dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Ketua dan anggota Majelis Pertimbangan Nasional Karang Taruna, yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna, dan segenap pengurus Karang Taruna dari tingkat nasional, daerah sampai ke tingkat RT RW. Para kader Karang Taruna se-Indonesia, undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-61 kepada seluruh pengurus dan kader Karang Taruna di
seluruh penjuru tanah air. Sebagai organisasi kepemudaan yang lahir dari, oleh, dan untuk masyarakat, Karang Taruna memiliki peran sosial yang strategis menjadi perekat solidaritas sosial, berdiri depan melawan kemiskinan dan kesenjangan. Karang Taruna harus mampu melahirkan kepemimpinan berwatak sosial, kader-kader muda yang menjadi kekuatan moral untuk melakukan perubahan dan kontrol sosial dalam masyarakat. Karang Taruna juga harus terus berkontribusi pada penguatan kemandirian ekonomi generasi muda, menggerakkan usaha ekonomi produktif di desa dan di kelurahan. Insya Allah, dari Karang Taruna akan lahir lebih banyak wirausahawan, entrepreneur, dan sosiopreneur. Terakhir, saya berharap Karang Taruna bersama-sama dengan seluruh komponen bangsa lainnya menyatakan perang terhadap narkoba, terorisme, intoleransi, dan ideologi radikal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Teruskan berkarya bakti dan pengabdian sosial untuk mewujudkan Indonesia maju. Salam Aditya Karya Mahatma Yuda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pemotongan tumpeng dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Karang Taruna ke-61 yang akan dipotong oleh Kang Dani selaku Ketua Pengurus Karang Taruna Kabupaten Cirebon dan diserahkan kepada Bupati Cirebon, Bapak Dr. Andes Haji Imron Magister Agama yang didampingi oleh Kang Nasrullah Sarjana Hukum Islam dan Kang Soleh Hantor. Langsung